lama nggak pernah kelihatan nih Pak. Sekarang sibuk apa Pak? Ya sebenarnya nampak ya saya di depan pabrik hanya karena tidak di kota besar ya, saya banyaknya di kampung gitu, Iya. di daerah Pageralam ya, Pageralam, Palembang pun di pinggir gitu. Hmm. Ya kesibukan saya ngomong cucu sama saya banyak di pertanian. Masya Allah. Saya di sawah, kemudian di kebun ya. Katanya lihat kulitnya pun udah hitam ya. Karena memang hobi saya gitu ya, hobi. Kebetulan saya kan orang kampung, jadi orang kampung kalau udah pensiun jadi ke kebun gitu, ke sawah gitu. Iya. Ini Pak, apa nasihat Bapak kepada para aparat, khusus mungkin di alma mater Bapak dulu ya, tempat kerja Bapak dulu, terkait dengan situasi yang ada sekarang. Ini lebih ke tanggung jawab secara keagamaan, secara individu Pak. Jadi begini, yang diperlukan oleh rakyat itu adalah aparat yang adil, itu nomor satu. Adil dalam segala hal, adil dalam perbuatan, kemudian adil dalam bertindak, adil dalam mengambil keputusan. Kalau adil, pasti aparat itu didukung. Aparat mana saja, kuncinya adil, menegakkan keadilan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik itu yang bagaimana? Satu, pelayanan yang bersih. Gitu. Bersih itu bagaimana? Biayanya jelas, biaya resmi. Kedua, cepat. Kalau bisa hari ini jangan tunggu sampai besok, kalau bisa sekarang jangan ditunggu nanti. Kemudian yang ketiga, persyaratannya jelas. Yang keempat, biaya jelas. Semuanya ramah. Ya. Jadi masyarakat menghendaki pelayanan yang baik, kemudian menghendaki aparat yang adil. Itu saja sebenarnya yang dituntut oleh masyarakat. Kalau memanfaatkan kesalahan secara prosedural, ini kan Anda salah. Anda harus menanggung resiko. Nah, Ya. ini adalah bagian dari resiko yang Anda harus tanggung. Kan adil, harus adil kan. Kalau dia salah, salahnya apa? Kalau misal saya dari kampung gitu, dari kampung saya tidak tahu Jakarta, kemudian tanda rambu-rambu lalu lintas itu kecil sekali, kemudian saya salah gitu. Saya tidak tahu, tidak dilarang belok situ, tapi saya belok. Karena saya tidak tahu, kemudian tidak mesti saya ini harus ditindak. Tindakannya bisa dengan teguran. Pak, ini salah, nggak boleh. Bapak dari mana? Oh, saya dari kampung, dari Pageralam. Dilihat KTP-nya. Kemudian Bapak udah berapa kali ke Jakarta? Aduh, jarang sekali gitu. Nah, jalan yang benar itu, Pak. Bila perlu diantar. Tidak perlu bahwa tindakan itu tidak mesti harus dihukum dengan memberikan teguran, bimbingan. Itu kan jauh lebih meresap. Jadi jangan, misalnya mentang-mentang dia salah, oh enggak salah, gini, saya tilang, atau saya bawa ke pengadilan, atau bayar di sini. Nah itu kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mereka kan digaji untuk melayani. Terus negara ini siapa pemiliknya? Mereka kok. Iya. Rakyat pemilik negara ini. The owner of the Republic of Indonesia is the people. Bukan pejabat. Nah, sekarang Pak, yang kita tahu ada istilah yang sangat terkenal, social distrust. Terjadi social distrust akibat banyaknya pelanggaran. Ini nggak harus ke aparat sih ya. Ini gimana Pak? Ini mengurai ini Pak? Itu nggak boleh. Jadi kan penyelesaian pelanggaran tadi kembali. Penyelesaian pelanggaran kuncinya tidak selalu harus ke pengadilan, tapi diselesaikan dengan bijak. Bukan pengertian tidak selalu pengadilan bisa selesai bawah tangan, tapi dicari untuk mendapatkan keuntungan. Itu nggak benar. Ya tidak harus ke pengadilan ya. Seperti itu ya. Saya contohkan saja, misalnya ada orang dirikan bangunan tanpa izin, tidak mesti harus dibuldoser, tidak mesti harus dimasukkan ke pengadilan. Kenapa Anda tidak mendirikan tidak ada IMB-nya? Oh Pak, saya kira bangunan saya kecil, begini-gini nggak ada IMB-nya. Oke, kita ukur apakah ini melanggar ambang batas sungai, ambang batas jalan, dan lain. Oh tidak dilanggar. Kalau tidak dilanggar, silakan urus izinnya. Kan bisa kan? Begitu. Tidak mesti harus dibongkar, dibongkar, tidak mesti harus dibawa ke pengadilan karena ketidaktahuannya, gitu kan? Iya. Jangan dimanfaatkan. Anda melanggar. Kalau tidak saya bongkar, atau Anda saya penjara, atau Anda bayar sekian ujungnya. Nah, ini yang nggak boleh. Baik. Terkait dengan praktik korupsi ini, kayaknya masih belum menunjukkan perubahan yang begitu signifikan Pak. Ini dari mana sih Pak?
Ya begini, the man behind the gun. Jadi orang di belakang senjata, orang di belakang, orang yang dibalik kewenangan. Mentalnya gimana? Gitu. Satu, ya kuncinya kembali ke tauhid. Gitu kan. Masya Allah. Kalau kita kembali ke tauhid, bahwa kita tauhid itu bahwa Tuhan itu satu. Tuhan melihat perbuatan saya. Kemudian Allah menentukan rezeki saya. Allah menentukan umur saya. Kenapa saya harus ngejar rezeki? Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah kok. Masya Allah. Semut di dalam batu pun sudah ditentukan rezekinya. Kenapa saya harus ngejar rezeki yang bukan hak saya sehingga saya harus korupsi? Tidak akan mati tidak korupsi. Tidak akan kaya karena korupsi. Kaya itu bukan karena korupsi, bukan karena kerja keras, bukan karena mengambil hak orang. Kaya itu ada di sini dan itu Allah menentukan rezeki. Dan kita jangan sirik. Contohnya apa? Memang kita bertuhan, mengatakan Tuhan satu, tapi diri kita kadang-kadang menjadi Tuhan. Contohnya apa? Saya menentukan rezeki anak saya. Bila perlu saya menjamin rezeki anak saya, cucu saya sampai 7 keturunan, sehingga cari rezeki sebanyak-banyaknya supaya anak cucu saya hidupnya terjamin. Padahal yang menjamin hidup, yang menjamin rezeki itu Allah. Yeah. Kalau saya menjamin mereka berarti saya sudah mengambil fungsi Allah. Kan? Kemudian kebahagiaan itu tidak harus dengan harta. Contoh, bisa saja seorang tukang becak, seorang buruh gitu, penghasilannya cuma 100.000 sehari. Tahu-tahu dia naik becak sore gitu, makan bakso bertiga, istrinya di becak, anaknya di becak. Selesai makan bakso cuma habis 50.000. Pulang sebelum maghrib dia wudhu, kemudian dia jadi imam, istrinya dan anaknya jadi makmum. Nggak habis duit 100.000. Bahagia. Orang yang 1 miliar sehari belum tentu bahagia. Anaknya nggak jelas di mana, istrinya nggak jelas kemana, kemudian dia nggak jelas apa yang harus dikerjakan, kadang-kadang bunuh diri. Yeah. Nah, jadi janganlah kita mengukur kebahagiaan itu dengan harta. Baik. Janganlah kita mengukur kebahagiaan itu dengan pangkat. Janganlah kita mengukur kebahagiaan itu dengan jabatan. Terus saya udah coba, ternyata saya di sawah juga bahagia sekali. Lihat padi saya tumbuh hijau walaupun tangan saya begini. Enak kok. Karena matahari Pak ya? Iya, lihat jagung tumbuh gitu. Kan bahagia. Pak, satu lagi Pak nih. Dalam hal idealisme seseorang, penegakan kebenaran, penegakan hal-hal yang diyakini, ada tekanan dari atas. Ada tekanan yang begitu kuat. Itu gimana itu Pak? Kembali tauhid. Tak ada yang patut ditakuti di dunia ini. Tekanan dari siapapun, tekanan dari hantu belau pun, yang kita takuti hanya satu, Allah. Kalau perintah atasan tidak melanggar perintah Allah, ya kita laksanakan, karena itu perintah Allah. Tapi manakala walaupun atasan 7 derajat, 8 derajat, bintangnya mau berapa di sini, sepanjang dia bertentangan dengan perintah Allah, jangan dilakukan. Tapi tidak mudah Pak ya? Ya, Artinya ini ketika ancamannya udah sampai ke keluarga, sampai ke harta, bahkan ke pribadi gimana Pak? Kembali, balik ke tauhid. Masya Allah. Baca surat Luqman. Itu kalau nggak salah surat 31 ya. Iya. Mulai ayat 13 sampai berapa itu. Itulah namanya revolusi muntah. Masya Allah. Ya bunaya gitu. Apa yang kata Luqman yang harus tekankan? Luqman hanya menekankan pertama itu tauhid. Nah kalau kita udah tauhid, ya udah selesai semua urusan. Nggak ada yang perlu takuti. Penjara itu biasa lah. Dicopot jabatan biasa. Saya sendiri di penjara nggak mati kok, malah tambah gemuk. Tapi saya punya identitas. Itu tuh bersalah nggak masalah. Kamu dihukum karena kamu bersalah ini, silahkan. Yang penting kan peradilan yang maha adil itu adalah peradilan Allah. Masya Allah. Dan boleh jadi mungkin ujian yang dihadapi penggugur dosa gitu Pak ya? Ya bisa jadi juga dalam rangka mengukur tingkat keimanan. Di Al-Quran dikatakan, hai manusia, jangan kau merasa sudah hebat beriman, katanya, pasti akan kuuji. Nah diuji dengan apa? Lihat aja di Al-Baqarah, kalau nggak salah 155, 156, 157 ya. Yeah. Pasti akan uji katanya. Dengan apa? Hanya sedikit aja kuuji kamu. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Dikit dengan sedikit ketakutan, takut kelaparan, takut ini, takut kehilangan jiwa, takut ini kan, takut hilang jabatan, takut dicukup. Hanya dikit aja. Tapi sampaikanlah berita yang gembira, kata Allah, kepada siapa? Manakala orang yang ditimpa dengan ujian itu, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu di 157 itulah balasannya. Diberikan surga balasannya. Ya, hidup di dunia ini 45 menit, akhirat apa yang kita cari?
Ya sepanjang kita tauhid, makanya revolusi mental orang apa sih konsep revolusi mental? Semua di Al-Quran ada, itulah surah ya 31 ya kalau nggak salah ya. Iya. Surah Luqman itu baca lah. Ini artinya Bapak lebih kembali ya back to Islam gitu Pak. Maksudnya tidak ada solusi berarti Pak dalam hal ini yang bisa mengubah seseorang itu. Al-Quran, Allah memberi solusi terbaik itu bukan dari manusia. Manakala kita tidak menemukan solusi, balikkanlah semua itu pada Al-Quran. Di Al-Quran itu ada revolusi mental. Kalau kita sudah kembali ke revolusi mental berdasarkan Al-Quran, kita takut tidak akan korupsi kok. Boro-boro korupsi, emas segede gunung, intan berlian depan kita nggak akan kita ambil. Karena itu nggak dibawa mati. Kalau kita mati sudah ada, udah disiapin oleh Allah. Udah disiapin tempat tidur emas, rumah emas dan sebagainya. Ngapain kita harus bawa-bawa dari dunia? Nggak sampai kok itu nanti. Gimana kabar anak-anak Pak? Alhamdulillah, anak-anak saya di swasta. Masya Allah. Cucu saya 3 laki-laki. Alhamdulillah. Jadi saya pulang ke Jakarta dalam rangka hari raya, lihat cucu tapi tangannya udah gini. Udah dikasih minyak kelapa pun masih begini. Oke, satu lagi Pak, ini yang paling penting sebenarnya buat generasi muda, buat mereka yang ingin melihat misalnya, wah Pak Susno dulu, saya pengen seperti Pak Susno dulu, saya ingin seperti Fulan. Kita bercita-cita tinggi boleh ya. Oh saya bercita-cita tinggi tapi tujuannya untuk apa? Hanya itu saja. Saya boleh jadi presiden boleh. Saya ingin jadi presiden supaya saya melaksanakan amanah. Kan gitu. Ya. Saya ingin cita-cita jadi menteri supaya saya melaksanakan amanah. Boleh. Saya ingin jadi petani supaya saya amanah. Itu. Jangan saya ingin jadi presiden supaya saya dihormati orang kaya, supaya saya lewat di jalan-jalan ditutup. Dosa. Saya ingin jadi presiden supaya saya hidup nikmat tapi rakyat saya miskin. Lihatlah Umar Ibn Khattab, dia nggak bisa tidur karena rakyatnya belum makan. Rumahnya seseorang dia masih lihat masjid gimana, kalau lebih bagus rumah saya daripada masjid gitu kan. Udah 45 menit di dunia ini nggak lama-lama. Oh iya Pak, gimana kabar pembangunan masjidnya Pak yang kemarin? Oh sudah selesai. Masya Allah. Iya, Masjid apa namanya Pak? Masjid Siti Zubaidah, nama ibu saya. Dan itu bukan duit saya, itu duit Allah. Masya Allah. Mungkin saya meminjami Allah, kemudian Allah membalasnya. Susno saya bayar utang katanya. Dan itu bukan dari saya duitnya, dari Allah. Iya. Kalau kita niat bagus bangun masjid dan apa, jangan kita bangga, wah masjid jadi karena saya. No, kamu Allah mana? Kalau Allah mau jadikan sesuatu jadilah. Pun bayakun nggak ada sulit bagi Allah. Baik. Kalau saya ini apa gitu, dicabut nyawanya selesai. Terakhir Pak, bekerja di bidang pertanian tentu mempekerjakan orang ya Pak? Bukan bekerja di bidang pertanian, saya ini bertani. Oh bertani? Kalau bekerja di bidang pertanian, saya ini punya lahan 1000 hektar. Saya punya peninggalan lahan dari orang tua. Saya kerjakan, saya tanami bati, jagung, kadang-kadang saya tanami cabai gitu kan. Saya ingin contohkan sama tetangga saya ini memang keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya petani, kakak saya pun yang sudah selesai jadi pegawai negeri balik petani, adik saya dulunya anggota DPR sekarang bertani juga, dan kami keluarga petani. Jadi tidak aneh kalau saya bertani, memang saya ini petani. Yang aneh kalau saya begitu pensiun tidur makan aja, itu aneh. Oke Pak, habis dari sini mau ke mana Pak? Ke bandara terus mau ke Pagar Alam, ke kampung. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih, salam hormat buat Wesal TV Pak. Siapa? Wesal TV. Wesal TV, semoga siar Islam senantiasa Anda kembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.